Terima kasih banyak kepada HIPI yang telah meminta saya untuk jadi keynote speech. Sebenarnya saya bukan ahli berbicara, makanya waktu datang ke rumah kalau istilah orang Garut waktu itu, kalau bisa muruhkeun bikin muruhkeun gitu. Karena saya itu adalah seorang praktisi ya, bukan ini, makanya yang simpel-simpel aja. Kalau memangnya bisa muruhkeun ya gitu. Kalau misalnya bisa sama Kang Edwin kan udah biasa bicara karena dia aktif di organisasi. Kalau saya justru lebih banyak, walaupun saya di Persis lebih banyak di belakang layar. Baru kurang lebih udah 20 tahun di PP Persis, tapi bagian dapurnya gitu, bagian logistiknya. Baru sekarang ini ditarik ke depan gitu, yaitu tidak lain dan tidak bukan, betul kata Ketua Umum Pemudi tadi, ditarik ke depannya itu karena tarikan takdir gitu. Walaupun udah menolak, udah karena tidak biasa berbicara di depan gini, tapi takdir mendorong itu. Ya mudah-mudahan takdir ini takdir yang baik, yang bisa membawa saya dan keluarga saya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini hanya mau berbagi aja atau sharing terhadap teman-teman dalam berusaha ini. Temanya cukup bagus juga, pengusaha pemudi Persis yang berdaya dan berbahagia. Yang pertama, untuk kita jadi pengusaha atau berusaha, luruskan dulu niat. Karena dari niat itu insya Allah akan jadi dasar. Saya lihat tadi di Mars Pemudi ada kata-kata kuatkan iman. Kita sebagai orang beriman, kita yakinkan dulu semua tindak tanduk kita harus didasari dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus didasari dengan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam berusaha itu pasti bakal ada naik turun, pasang surut, dan sedihnya gitu bakal banyak. Bakal ada ditipu orang, dikecewain temen, di PHP-in orang, itu bakal banyak. Tapi kalau dasarnya dari keimanan yang kuat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan menjadi ladang pahala buat kita. Kenapa iman itu harus jadi dasar? Di Kitabul Bukhari tentang bab iman kan ada yang dikatakan lezatnya iman. Kalau di translate ke bahasa Sunda lebih dalam lagi, peutnya iman. Coba, kan bahasa Sunda itu bahasa rasa ya, sehingga bisa kalau menerjemahkan Quran atau hadis itu bisa nyerap gitu. Bagaimana mungkin ini teteh-teteh milenial harus belajar lagi gimana itu bahasa Sunda. Peut itu apa artinya gitu. Itu dalam banget artinya. Gula manis. Setelah manis itu ada lagi yang lebih manis, yaitu peutnya itu sarinya itu. Makanya kalau kita didasari dengan iman, insya Allah naik turunnya usaha, kita kena tipu, kena apa, insya Allah tidak akan sampai kita tadi tidak berdaya gitu. Karena punya keimanan yang kuat, insya Allah akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari niat tadi, niatkan bahwa kita berusaha itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Biar lelahnya itu menjadi lillah. Saya sangat terharu sekali. Pernah dibahas di rapat Pimhar PP Persis dari Al Ustaz Haris waktu itu nyeletuk ini. Itu pemudi katanya dan Himi itu tanyain itu teh benar-benar pemudi, karena tiap ada acara itu pada bawa anak gitu. Makanya
karena saya mah baru pertama kali lihat acara Powodi emang bener gini. Tapi itu subhanallah gitu ya. Justru saya sebagai pengusaha yang merasa kalah gitu ya, merasa kalah dengan teteh-teteh, dengan segala kesibukannya, dengan segala problema rumah tangganya. Ternyata benar kata Ibu Aisyah Dahlan, perempuan itu sambil ngomong sambil apa bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan gitu. Ininya ngomong tapi ini kerja gitu. Ternyata benar gitu. Ini panitia walaupun sambil bawa anak, subhanallah, ini bisa terselenggara gitu. Yang kedua, mungkin dari saya tadi niat, dua kaifiat. Mungkin saya menggunakan bahasa-bahasa yang familiar dengan, karena ini basicnya dari kebanyakan mungkin dari pesantren ya. Kaifiat cara kerja cara berdagang kita itu gimana gitu. How kita sebenarnya di zaman ini gak usah bingung. Banyak kesempatan terbuka luas karena di zaman yang serba modern ini, yang serba digital ini, sekarang kan ada marketplace, ada sistem dagang dengan online, dengan offline. Kalau dulu kan harus selalu bertatap muka. Dan begini nih, saya kasih tahu, di dalam berusaha itu, di dalam dagang itu tidak ada ide yang benar-benar original. Tidak ada untuknya, langka gitu. Makanya kita jangan merasa aib kita untuk meng-ATM usaha orang lain. Mungkin kalau di sekolah, kalau pas ujian kita gak boleh niron ya. Tapi di sini mah kalau kata saya, kalau pingin cara cepat, ATM aja usaha orang lain. Itu cara cepat. Terus kita modifikasi. ATM itu kan amati, tiru, modifikasi. Makanya ke teteh-teteh yang suka jalan-jalan, yang suka healing, kalau jalan-jalan itu harus menghasilkan. Jadi gini, kalau jalan-jalan itu sudah sampai imajinasi itu keluar gitu ya. Kalau penulis kan imajinasinya itu kita ide-idenya diiniin. Kalau saya lihat jalan-jalan ke tempat wisata atau ke tempat apa, lihat tukang dagang, tukang apa, silakan gini, coba kalau digini, coba kalau begini. Nah itu caranya mengamati. Amati itu. Kita jalan-jalan itu jangan hanya menghabiskan uang gitu. Amati di sekeliling kita itu amati. Setelah kita amati, kan daripada di mobilnya karuan, kita imajinasi kita yang kita amati itu, coba imajinasi kita dimainkan gitu, yang tadi kita amati gitu. Nah setelah gitu kita punya imajinasi yang pengalaman tadi kita itu mau diaplikasikan, mau dicoba ke produk kita gitu, atau kita mau coba dengan imajinasi kita dimodif di apa gitu. Pokoknya kalau jalan-jalan jangan hanya menghabiskan uang, kasihan suami. Terus gini, karena saya sendiri mendengar tahu kan Raja Outlet itu Pak Peri Kristianto. Beliau itu suka jalan-jalan ke Eropa, ke Asia, kemana. Pulang dari Asia, dari Eropa, menghasilkan The Great Asia. Gitu. Pulang dari sini menghasilkan ini. Karena saya jalan-jalan bukan hanya jalan-jalan biasa, katanya sambil kita menikmati liburan, mengamati di dunia luar itu gimana. Orang yang tidak bisa ke dunia luar, dia bikinkan orang Indonesia biar kalau ke luar negeri mahal, dia bikinkan miniatur dunianya di sini gitu, sampai ketemu itu begitu. Nah kita juga mudah-mudahan kalau teteh-teteh yang hobinya jalan-jalan menghasilkan juga ide-ide brilian begitu.
begitu ya. Terus begini, sekarang itu zamannya online ya. Kalau dulu zamannya sebelum ada online, kan rata-rata orang yang pandai